Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang berhormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Kama qala wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Para bapak dan saudara-saudara semua yang hormati, tiada lain kita bersama-sama ngaji atau belajar tafsir ini sebagai manifestasi syukur kita kepada Allah atas pemberian Allah berupa petunjuk hidup, yaitu berupa Al-Quran. Maka didalil dengan hudal lil muttaqin, bahwa Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kita semua berusaha secara maksimal pada bulan Ramadan untuk membentuk diri menjadi orang yang takwa. Untuk bisa melestarikan takwa itu sudah semestinya kita mengambil sikap, yaitu belajar Al-Quran. Yang kedua, sholawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga beliau dikenal akhlak, sikap, tingkah lakunya adalah Al-Quran. Kana khulu Quran, sungguh sikap, tingkah laku atau karakter Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, kita sebagai pengikutnya atau yang mengaku sebagai pengikutnya sudah semestinya berusaha agar kita bisa mengikuti jejaknya, yaitu mengamalkan Al-Quran. Yaitu dengan belajar kata per kata, kemudian kita pahami penjelasannya atau tafsirnya, selanjutnya dimasukkan di dalam hati kita, selanjutnya menjadi memori bagi kita semua untuk mengamalkan agama. Kemudian perlu Bapak ketahui bahwa kenapa kami mengulang-ulang bacaan kadang-kadang 2 kali. Itu dikandung maksud bahwa kita bisa membaca berulang-ulang 2 kali minimal. Karena sabda Nabi tadi, siapa yang membaca Quran setiap huruf 10 kebaikan. Kalau dengan baca 2 kali berarti bisa hitung saja 2 kali kali 10 kali berapa huruf yang kita baca nanti. Inilah maksud kami dibaca berulang, bukan menganggap jangan tidak bisa, jangan sampai salah persepsi. Kok dimaca sampai 2 kali, apa aku dianggap ra iso, padahal wis iso. Inilah sekali lagi pemahaman kami seperti itu. Mari kita baca Fatihah bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih surat Al-Hajj atau surat 22 ayat 32. Ayat 32. Sudah ketemu? Surat Al-Hajj. Surat ke-22. Ayatnya sekarang ayat 32. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ini namanya qalqalah kubra. Monggo. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ulangi. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika, demikianlah agama atau haji diamalkan, yaitu mulai dari jangan urutake memakai pakaian ihram, niat labbaik Allahumma hajjan, mulai dari maktabnya terus pergi ke Arafah. Menurut sunnahnya pergi ke Mina dulu, pagi-pagi ke Mina, nanti sholat duhur, asar dikosor tapi tidak dijamak, terus maghrib, isya dikosor, subuh, kemudian pagi-pagi pergi ke Arafah. Itu sunnahnya di Mina. Tapi menurut prakteknya di sana langsung ke Arafah, jamaah mati langsung ke Arafah. Di Arafah datang ke sana pagi, kemudian menunggu sampai duhur. Nah, masuk waktu duhur itulah namanya saat kita wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, yang namanya haji yaitu wukuf di Arafah. Di sana mulai pakaian ihram sampai ke Arafah itu yang dibaca hanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Setelah sore di Arafah, maghrib, kemudian pergi ke Musdalifah. Itu namanya Masy'aril Haram, tempat-tempat ibadah haji, dan ibadahnya itu disebut sya'airillah, syiar-syiar dari Allah. Maka di sini wa may yu'adzim, siapapun yang mengagungkan, menghormati sya'airallah, yaitu syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan yang dilakukan untuk ibadah haji dan tempat pelaksanaannya itu disebut sya'airallah. Fa innaha, maka sesungguhnya syiar Allah itu min taqwal qulub, sebagai tanda bukti ketakwaan daripada hati orang yang ibadah haji. Orang ibadah haji itu wujudnya yaitu dalam bentuk tadi ibadah-ibadah yang telah diatur sedemikian rupa, mulai dari pergi ke Mina, ke Arafah terus ada khutbahnya, kemudian sholat duhur dan asar di jamaah qashar, terus itu
zikir terus. Zikir terus, yaitu dengan bacaan zikir ya boleh la ilaha illallah, boleh baca Quran, pokoknya apa saja yang tidak menjemukan labbaik masro juga bisa. Ini namanya tata cara ibadah haji, disebut manasik. Tata cara ibadah haji. Maka diteruskan nanti namanya manasik seperti itu. Nah, manasik itu ada yang dikhususkan penyembelihannya itu juga manasik. Jadi penyembelihan kurban atau penyembelihan dam itu juga disebut manasik. Nusuk, wa nusuki dan ibadahku. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Monggo. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Ulangi. Makhilluha dipanjangkan sampai 5-6 ketukan. Mad jaiz munfasil. Lakum bagi kalian yang ibadah haji, fiha di dalam apa itu menyembelih dam atau kurban, manafi'u pada hewan-hewan kurban atau hewan-hewan dam, manafi'u mendapatkan banyak manfaat. Lakum itu bagi berarti orang-orang yang melakukan ibadah haji banyak manfaatnya terhadap mengambil manfaat dari hewan-hewan kurban itu. Manfaatnya apa? Ini ceritakan orang sana, Pak. Jenengan ora iso mari. Manfaat sebelum dijadikan dam kurban itu hewan-hewannya bisa diperes susunya dulu, maksudnya untuk diminum. Bulunya juga masih bisa dimanfaatkan. Kalau bentuknya unta bisa dijadikan kendaraan untuk ibadah haji. Itu namanya mengambil manfaat. Kenapa? Yang betina boleh, boleh, tidak harus jantan, betina pun boleh. Ini maka, kenapa? Malah saya susunya. Ya, kalau didengarkan jangan meri orang ini orang sana, Pak. Dicerahkan orang yang haji di sana itu sudah menyediakan hewan itu beberapa bulan, sehingga sebelum berhaji itu bisa diambil manfaatnya, bisa bulunya di ambili kan bedusnya namanya kambing kibas. Kibas orang sana mengatakan kibas, orang sini gibas. Yang bulunya banyak itu bisa ambil bulunya untuk dimanfaatkan jadi kain. Itu juga susunya juga bisa diambil. Kalau unta atau sapi juga bisa dimanfaatkan untuk perjalanan ibadah haji itu. Ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu. Waktu itu sampai waktu disembelih. Jadi banyak bisa ambil manfaatnya sampai waktu tertentu, yaitu sampai bisa disembelih. Suma mahilluha, kemudian tempat penyembelihan dari hewan-hewan itu ilal baitil atiq, di sekitar Mekah. Di semua daerah Mekah bisa untuk nyembelih. Tidak harus di Mina. Pokoknya masuk tanah Mekah. Nah, cara kene asal masuk daerah Sleman berarti masih untuk sembelih, bisa di Magua, bisa di Depok, bisa di mana itu. Pokoknya semua daerah masuk Mekah, masuk provinsi Mekah berarti bisa disembelih di sana. Maka disebut tempat penyembelihannya adalah di rumah yang paling antik
paling kuno, atik. Nah, orang kita mengatakan antik, tapi bahasa Arabnya atik, atik, atik. Rumah yang kuno, rumah yang lama, rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Terus sekarang kita bicara tentang kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu falahu. Ini domerhu ketemu alif maka dipanjangkan falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ini kami jelaskan sekaligus. Nah, jangan ngimami dari bawana sampai atik satu rakaat, satu ain. Rakaat kedua walikul jana sampai innawal yuhibbu kulla khawin asin, satu ain. Diusahakan. Itu etika membaca Quran ketika menjadi imam. Seperti diketahui, tapi kadang-kadang kita memang tidak memperhatikan itu. Berarti istilahnya kurang memperhatikan kode-kode yang ada, rumus-rumus yang ada dalam Al-Quran. Monggo bersama. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ulangi. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap bangsa, setiap suku bangsa, umat, komunitas, ja'alna telah kami jadikan mansakan syariat penyembelihan kurban. Jadi setiap umat Nabi dulu sudah ada syariat tentang kurban. Nah, kita pun ada syariat tentang kurban, yaitu bersamaan dengan orang yang telah selesai ibadah haji. Sekedar informasi bagi bapak-bapak yang ikut hari raya Ahad, sebaiknya tidak poso hari Sabtu. Sebaiknya. Sebab itu sudah hari Sak atau hari di sana bodoh, di sini hari, kan tidak boleh puasa hari raya. Jadi lebih netral dan tidak mendapat. Sebab tiwas poso malah dosa. Ini harus dipahami. Walaupun jenengan bodohnya hari rayanya Ahad, tapi lebih baik jangan Sabtu tidak puasa. Yang tidak masalah yang berhari raya Sabtu dengan alasan bersamaan dengan Mekah seperti itu. Setelah kebetulan mansakan tempat atau apa tadi, syariat tentang penyembelihan kurban. Untuk apa? Tujuannya apa kok disyariatkan kurban? Lihat guru, agar kalian semua senantiasa mengingat asma nama Allah. Ini pun sebagai petunjuk bahwa nak jenengan nyembelih kurban adalah membaca
bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun seandainya tidak membaca juga sah, tapi dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Asal wong Islam nyembelih itu sah, walaupun tidak membaca bismillah. Karena jiwa orang Islam itu menyembelih hanya karena Allah. Ini yang harus dimengerti kita semua. Allah marojakahum, atas apa saja yang telah direzekikan Allah kepada kalian, berupa ini disebut min bayanian bahasa Arab ya. Berupa min bayan berupa wong Jawa ngarani raja kaya atau binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang kakinya 4, dimulai dari unta, sapi, banteng, kerbau, kambing. Paling kecil kambing. Ayam tidak termasuk kurban. Walaupun dengan kurban ini disembelih kabeh, tapi tidak tergolong kurban. Yang kurban yaitu yang berkaki 4, yaitu minimal kambing. Memang mula pertama kurban itu pakai kambing. Kenapa? Kaki 4 yang berkuku double. Istilahnya orang 2 tapi double. Jadi kuda tidak cukupi untuk kurban, tapi dagingnya halal. Di kuda tidak boleh untuk kurban, tapi dagingnya seandainya disembelih halal. Jadi apa tadi? Unta, sapi, banteng, kerbau, kambing. Kambing itu ada bermacam-macam, ada yang kambing besar seperti Ottawa, ada yang kecil, namanya kambing. Nak cara Jawa kambing kunting itu apa? Artinya yang tidak bisa besar itu loh. Itu ada. Saya melihat di pasar sana itu ada yang kambing tua tapi kecil-kecil, pendek-pendek seperti besarnya seperti truwelu itu. Ada tuh. Tapi yang besar-besar juga ada, tinggal milih. Maka kalau jangan borongke orang sana bisa memberi harga yang murah karena dibelikan yang kecil. Hati-hati, maka dipremo orang sana dengan biasanya. Ya. Kok bisa murah? Kok aku kok semene? Ya, ini tergantung. Ini yang harus dipahami. Maka harus hafal. Ya, yang 4 kali di sana mesti sedikit banyak hafal. Watahe wong kono. Nah, ini yang harus dipahami. Terusnya Fa'ilahukum sesungguhnya, maka sesungguhnya Tuhanmu itu hanya satu. Ini pun punya tujuan agar kalian dalam menyembelih kurban atau beribadah di sana atau ibadah kurban itu semuanya karena Allah. Bukan karena tetangga, bukan karena mertua, bukan karena siapa, tapi fa'ilahukum bahwa Tuhanmu hanya satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah hanya kepadanya. Falahu, maka kepadanya lah aslimu berserah diri. Maka ini falahu dipanjangkan, falahu aslimu, maka hanya kepadanya kalian berserah diri. Nah aslimu itu di bentuk masdarnya, kata dasarnya itu Islam. Maka orang yang beragama Islam berarti senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibadah apapun hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ya karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, ngaji karena Allah, semua belajar juga karena Allah. Insya Allah belajarnya karena Allah mendapat ilmu yang manfaat. Jangan punya niat aku tak belajar sungguh-sungguh besok jadi duta besar seperti Mas Dadi membaca. Tidak perlu, itu nanti Allah yang ngatur. Dengan belajar nyate mendapatkan ilmu, insya Allah manfaat. Nah, jangan mulai dasar wis niate wis mencari posisi, nanti malah kecelek, artinya tidak mendapat dunianya dan akhiratnya. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah haji termasuk kurban ini perlu dipahami. Jadi ibadah haji itu bentuk
atau tata cara itu ada 3 macam. Yang 2 wajib membayar ziyat atau dam, yang 1 wajib berkurban. Yang pertama yaitu tamattu, maksudnya datang ke sana umroh dulu baru haji. Itu disebut tamattu. Tapi diplesetke wong Jawa, tamattu itu dadi tangi mangan turu. Tangi mangan tamattu. Nah itu diplesetke tadi. Aslinya itu haji sing santai, seneng-seneng, tamattu seneng-seneng. Karena setelah itu kita beribadah apa saja itu bagus di sana untuk umroh mungkin. Nah, itu ada yang berlebihan sampai umroh 7-8 kali karena menganggap anak umroh saka Indonesia bayare pada waktu itu 20 juta. Lah nek kene saben dina umroh orang bayar. Bayarnya paling kendaraannya 2 real. Sehingga sampai wah itu namanya ibadah tanpa pakai petunjuk. Walaupun boleh tapi tidak ada nilainya karena umroh itu hanya menghapus dosa dari umroh 1 ke umroh berikutnya. Wal umratu ilal umrati kafaratu lima bainama. Umroh itu hanya menghapus dosa antara umroh 1 dengan umroh berikutnya. Lah nek saben dina berarti hanya menghapus dosa 1 hari. Sama dengan sholat. Sholat juga menghapus dosa harian. Seperti kita di depan rumah kita ada sungai. Kita sehari semalam mandi 5 kali. Kira-kira bersih apa masih kotor? Pak Wahyu. Sehari mandi 5 kali, bersih apa kotor badannya? Bisa juga masih kotor karena sholatnya hanya sekedar seperti ayam nyucuk mematuk apa itu makanan yang dia itulah. Untuk itu sekali lagi maka nek wis salat niatnya harus konsentrasi kami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi. Jangan sampai niatnya nggo samben. Jadi ketika ning masjid pikirannya wis aku engko bar ke masjid terus ning pasar. Biasanya ibu-ibu kan gitu. Nah itu namanya pikirannya sudah bercabang. Lah Allah tidak mau kalau dibuat cabang. Menyabangkan Allah namanya apa? Apa Mas? Nah, pinter sirik. Kita tidak boleh berdoa bercabang. Doa harus konsentrasi hunafa'a, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira orang-orang yang taat, orang-orang yang tekun, orang-orang yang rajin, orang-orang yang betul-betul beribadah karena Allah. Siapakah itu? Dijelaskan. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ben ora kabutan was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Monggo. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulangi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
alladzina, siapakah orang yang taat, yang tunduk, yang mengikuti perintah-perintah Allah itu? Alladzina, yaitu ini kata penjelasan, nah bahasa bayan atau badal, yaitu orang-orang idza dzikirallah, apabila nama Allah disebut, wajilat, gemetar, bergetar, qulubuhum, hati mereka. Jadi ketika nama Allah disebut, Allahu Akbar, hatinya gemetar. Ketika yang adzan itu Mas Yanto, suaranya menggelegar, hatinya jangan bergetar di rumah, terus mendatangi, itu namanya bergetar. Atau takut, karena takutnya, ya Allah aku diundang Gusti Allah kok ora moro. Diundang tanggane jak mangan enak ora moro wae, dadi isin ya Bu. Saiki diundang Gusti Allah, pemberiannya sudah dikasihkan lebih dahulu. Coba, pemberiannya yang diberikan Allah kepada kita sudah diberikan dulu. Nah, cara saiki berkate wis dikake sik. Lah kok ora gelem moro. Kan aneh. Itulah mendadani, memperbaiki hati kita agar kalau ada adzan jangan langsung dalam kondisi tidur, segera telinganya mendengar sehingga bangun untuk mendatangi, menunjukkan bahwa hati kita bergetar, ada rasa takut, dipanggil ke ora gelem teko. Jenengan bisa dicontohke, manggil putrane arep maghrib, nang balik nang. Yo, ternyata neng Jogja jarang anak boso karo anaknya, tak ikuti. Di tempat saya, anak asal wis pisah dari orang tua mesti nak ketemu karo wong tuane boso. Pak Tiyang. Tapi neng kene ternyata biasa kayak kancane dhewe. Ngomong basa ngoko. Itu berarti inilah bedanya, tapi tidak apa-apa, yang penting tidak ada perasaan apa-apa. Yang kedua, wassabirin, dan orang-orang yang sabar. Alama asobahum, terhadap apa saja yang menimpa mereka, musibah. Sabar. Mungkin keluargane, anake, bojone, wong tuane kadang-kadang meninggal, atau kehilangan uang, itu juga musibah. Jangan tiba-tiba uangnya pas pergi ke Bringharjo dicopet uang, ora sah cerita wong, biarlah itu dirasakan sendiri, itu namanya musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak cerita malah diguyu, mesti duitmu itu ora halal. Kadang-kadang kali itu ora sah cerita. Dengan nak kena musibah jangan suka cerita orang lain. Bisa enggak ya? Bisa, coba dilatih kita. Kehilangan apa saja atau mengalami apa saja, tidak perlu wadul atau cerita dengan saudaranya, temannya, sebab tidak akan ditutup. Maka hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau jadi ikhlas, dengan walaupun kecopetan jadi amal, Pak. Walaupun jangan kecopetan, nak jangan ikhlas ke jadi amal. Termasuk jangan nanam padi, nak ono manuk domoro, dengan ikhlas kayak jadi sedekah. Tapi biasanya kan ono manuk mesti di biasanya petani seperti itu. Nah, ya Pak, ya itu seperti itu. Tapi Nabi nganjurkan ono manuk makan tanamanmu itu, kalau kamu ikhlas, lah terus kon mangan opo manuk kuwi. Maka ngempek sithik makan kita. Begitu juga jenengan duwe iwak lali ora ditutupi pangan kucing. Diiklaske mawon ora usah diantemi kucinge. Itu dadi ngamale jenengan. Bisa ndak seperti itu? Namanya semuanya karena Allah. Ya Mas Dadi, kalau punya Mas Yanto Mas anak kok iwak tiba-tiba lupa pintunya ndak ditutup, ada kucing masuk, apa itu, makan pada ikanmu,
sudah kadung wis diikhlaske. Ora usah kucinge di wantem nganggo sapu atau nganggo watu lah, kuyung-kuyung. Itulah tata cara kita menghadapi hidup seperti itu. Wal muqimis shalah. Ini harus dengan pahami. Tapi sobirin kok sobirin dibaca karena dikaitkan dengan mukhbitin. Alladzina itu dikaitkan dengan mukhbitin dibaca jer, dibaca nasab jamak mudzakkar salim. Wal muqimis shalah. Iki jenengan tak duduhi rahasiane bisa dibaca wal muqiminas sholata. Nune dibuang, diidhofakan antara pelaku dan objeknya jadi satu menjadi dibaca jer. Nah, kan gabungan disebut idhofah. Jadi tulisannya di sini wal muqimis sholati. Nah di nune dipasang wal muqiminas sholata. Beda macane. Nak nune dipasang. Dadi nek ana imam mau macane wal muqiminas sholata wa mimma. Benar. Ini sekedar tahu saja, tapi kita lebih baik ya baca apa adanya. Harus tahu ilmunya lah. Harus tahu ilmunya kok jadi baca sholat apa? Muqim itu adalah isim fa'il. Isim fa'il punya objek sholata, tapi digabungkan objek dan pelakunya menjadi sholati. Wa mimma dan terhadap apa saja royakna yang kami rezekikan kepada mereka yumfikun diinfakkan, dilubangi. Apa saja yang diterima dari Allah dibocorkan, dilubangi. Tahu Pak dilubangi? Jadi apa ini? Saku kita kan rapat. Supaya berlubang bagaimana? Ada yang dikeluarkan itu maksudnya infak. Infak itu harus barang kita yang kita miliki dikurangi sedikit. Nah, bahasanya tentu infak itu artinya dilubangi. Melubangi saku kita atau dompet kita atau kotak kita sehingga ada yang keluar. Itu namanya infak. Mengurangi dari harta yang milik kita untuk diberikan kepada yang lain, bisa untuk masjid, bisa untuk orang yang miskin, bisa untuk pengemis, bisa untuk saudara kita yang membutuhkan, bisa juga untuk orang yang kehilangan tadi kecopetan. Kenapa kok bingung? Duitku hilang dicopet. Piro arep tuku apa? Terus tak bantu. Kira-kira iso ora? Kamar sedih saged bener, Pak. Idealnya seperti itu, tapi itu termasuk langka. Tapi idealnya seperti ada orang kena musibah dibantu. Ini yang harus dipahami. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Boleh berhenti karena sedikit. Lakum fiha khair. Lebih baik dibaca terus. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Mu'tar, jangan ditar. Ini namanya ra tafkhim. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Monggo. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf.
Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna jamak dari badanah dan unta-unta. Di sana tuh hewannya unta. Ja'alnaha kami jadikan lakum untuk kalian min sa'irillah sebagai bagian daripada melakukan ibadah karena Allah. Yaitu untuk korban tadi. Di hewan-hewan itu sebagai sarana untuk beribadah menjalankan perintah Allah. Lakum bagi kalian, pia di dalam budna tadi, di dalam hewan yang jadikan korban, khair mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Jadi jangan dianggap sia-sia. Kok banyak-banyak, bahkan Nabi tanya kebaikannya berapa? Sejumlah rambut. Setiap rambut satu kebaikan. Maka nak kambing itu rambutnya kan agak. Sapi rambutnya sejumlah rambut itu setiap rambut satu kebaikan. Begitu banyaknya kebaikan yang kita terima kalau kita menjalankannya dengan betul-betul karena Allah. Ingat, fadhkurus mangboh dan sebutlah nama Allah. Fadhkurus mangboh dan sebutlah nama Allah. Ingatlah nama Allah. Alaiha kepada unta yang disembelih tadi budna, sawab dalam keadaan berdiri. Nah ini jangan harus tahu. Unta itu kalau nyembelih, untanya masih berdiri, tapi kakinya diikat. Maksudnya jangan sampai lari-lari. Langsung nyembelih ning. Jadi unta berdiri, jadi ini supaya dipahami. Jadi tapi jangan disamakan sapi. Sapi berdiri jangan tendang-tendang, keterak-terak. Itu juga kambing dan sapi harus ditidurkan. Tapi unta menyembelihnya sambil baik yang menyembelih maupun yang disembelih sambil berdiri. Fa idza wajabat, maka ketika sudah menggeletak, rebah, mati, boleh. Junubuha, pinggangnya, maksudnya sudah geletak, mati. Fakulu maka makanlah, maksudnya setelah dimasak. Minha dari unta-unta yang disembelih itu, makanlah sebagian. Ini pun sebagai petunjuk bahwa orang yang berkorban itu boleh mengambil dagingnya, makan dagingnya. Paling banyak boleh sepertiga, bahkan ada yang mengatakan separuh. Sepertiga. Wa'atimu dan berilah makan al-qani'a kepada orang yang neriman. Neriman itu apa? Neriman itu tidak minta-minta. Walaupun tidak punya tapi di rumah saja, tidak ikut ngerais itu apa? Datang ke tempat penyembelian karo nyawang-nyawang gen diukai. Itu namanya muktar. Nak kone tidak ikut datang ke tempat penyembelian, tapi yang kedua wal muktar dan orang yang apa? Nak wong Jawa ngarani rai gedek. Apa? Datang untuk biar dikasih. Kan ada yang seperti itu orangnya. Nunggoni terus biar dikasih. Bahkan bisa pindah-pindah ke sana. Kalau tidak bareng tuh sabetina bisa dapat. Jadi manusia itu ada yang punya karakter seperti itu. Quran menjelaskan, Pak. Tapi ada yang punya karakter walaupun tidak punya tapi tidak mau datang ke tempat penyembelian. Itu karakter manusia. Allah menunjukkan semua, ditunjukkan seperti itu. Kadzalika seperti itulah sakharnaha kami tundukkan unta-unta atau hewan-hewan kurban itu lakum untuk kalian semua. La'allakum agar kalian semua tashkurun bersyukur. Sapi, unta yang besar-besar kok kalah karo manungso. Nah, jangan perso di kampung kambing kerbau yang besar-besar di sebelah cah cilik. Tidak pernah protes atau ngamuk. Inilah manusia itu diberi kekuasaan sehingga makhluk selain manusia, hewan apapun tunduk. Jangan bisa melihat apa itu
Sing pertunjukan sirkus. Nah, harimau tunduk kepada manusia, bisa untuk cari bahkan hewan-hewan kuda semuanya tunduk kepada manusia. Wadalalnaha lahum wa minha rakubun wa minha yakulun. Semua hewan ditundukkan untuk manusia. Sebagian kamu makan, sebagian kamu jadikan kendaraan zaman dulu. Itulah kekuasaan Allah yang diberikan pada manusia, maka kita la'allakum agar kalian bersyukur. Alhamdulillah awake dhewe dadi manusia, diserai berbagai macam kenikmatan, maka hanya kita disuruh bersyukur. Salah satu wujud syukur yaitu sholat, zakat, puasa, itu adalah wujud syukur. Sekali lagi marilah kita renungkan dan kita resapi bahwa banyak sekali nikmat Allah yang kita diberikan pada kita, maka kita hanya disuruh bersyukur. Allah akan nambahi lagi kalau kita bersyukur. Salah satu syukur kita, maaf ini Mas tak singgung, Mas Rifan dan Mas Dadi, turu ning masjid wajib jamaah. Nak ora melu jamaah berarti iki nak bahasa Qur'ane kufur. Tidak mau berterima kasih. Ini harus dipahami tadi. Sudah diberi kesempatan fasilitas di masjid itu wajib. Nah, bapak-bapak mungkin wajib kifayah. Nah, sah telu iki wajib ain. Ini ya, Mas. Bukan kok melehake ndak, ini supaya tidak salah pasang. Cukup kita berterima kasih, adzan dengan suara yang sekeras-kerasnya. Jangan adzan tapi tidak bersuara keras seperti di kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada dampak positifnya kepada diri kita selanjutnya dalam mengamalkan agama ini, ada petunjuk yang kita pegangi. Insya Allah Senin yang akan datang pray satu hari saja. Satu Senin, insya Allah. Soalnya hari raya menikmati daging kurban. Terima kasih. Kita akhir bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.